Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku Elena. Di video kali ini aku mau bikin bubur nice. Nah, siapa sih yang nggak tahu bubur nice? Bubur nice itu adalah salah satu bubur bayi yang bener-bener terkenal ya teman-teman. Dan dia itu banyak banget temanku yang merekomendasikan aku untuk pakai ini. Kenapa? Karena dia itu terbuat dari bahan organik. Terus juga dia tuh nggak langsung dalam bentuk bubur bubuk gitu teman-teman, tapi dia tuh masih dalam bentuk beras. Jadi kesannya tuh kayak bukan bubur instan gitu. Nah, ini tuh sebetulnya direkomendasikan untuk masaknya pakai slow cooker, cuman karena aku pikir kalau pakai slow cooker itu ribet banget, lama banget juga, jadi aku bikinnya pakai rice cooker. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu gimana caranya, kira-kira airnya berapa, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini dia buburnya yang udah jadi teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini enak banget, aku udah nyoba ya. Jadi, yuk keep on watching. Oke, ini udah ada bahan-bahan yang aku siapin. Yang pertama di sini ada alat untuk masak dari rice cookernya. Terus ini ada takaran beras dari rice cookernya. Terus ini ada pengaduk gitu ya. Sama ini bubur nesnya dan ini ada air. Nah, bubur nesnya ini aku beli yang bubur tim organik yang rasa ayam teman-teman. Jadi di dalamnya tuh ada kayak wortelnya gitu. Terus di sini tuh apa ya? Sayangnya tuh dia tuh nggak ada kayak informasi nilai gizi, misalnya proteinnya berapa, terus karbohidratnya berapa gitu nggak ada. Nah, itu salah satu kekurangan dari bubur nes ini. Cuman di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini tuh ada kayak bubur putih organiknya berapa, terus daging ayamnya itu ada berapa persen, terus kacang hijaunya berapa persen, wortel organiknya berapa persen, tomat organiknya berapa persen, sama ada tambahan inulin gitu. Nah, di sini kan ada tulisannya kalau cara penyajian itu 300 gram untuk 6 kali masak. Ini adalah 300 gram. Jadi ini dipakai untuk 6 kali masak, atau setiap masak itu 50 gram setiap masak ya gitu. Nah, jadi langsung dimasukkan ke dalam cooker tanpa dicuci dengan air 350 ml. Jadi dipanaskan aja terus diaduk gitu. Terus nanti kita bisa nambahin keju atau apa makanan-makanan yang lain kayak misalnya salmon, kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, Raylin tuh suka banget sama bubur ini, nggak tahu ya kalau misalnya aku kasih bubur instan yang fortifikasi gitu dia agak kurang suka, tapi kalau misalnya dikasih ini itu dia suka banget. Aku juga nggak tahu kenapa. Nih teman-teman, ada beberapa macam menunya ya. Yang pertama ada ayam fillet wortel, terus ada yang daging sapi, ada yang hati sapi, ada yang ikan salmon, ada yang beras merah, sama ada yang ikan tuna. Nah, banyak banget. Nah, ini yang langsung aku buka. Jadi ini tuh bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, bentuknya tuh masih dalam beras gitu ya. Nah, kayak gini loh, bisa dilihat ya, ini dalam bentuk beras gitu. Terus dia tuh udah kayak divakum juga di dalamnya. Nah, kayak gini gitu. Terus aku langsung tuangin ke sini sebanyak 50% atau 80 ml. Ke sini ya, aku taruh 80 ml. Nah, ini udah pas 80 ml. Kenapa aku cuma pakai 80 ml? Karena biasanya Relin itu porsi makannya kan masih sedikit karena kan dia masih umur 9 bulan. Jadi 80 ml ini cukup untuk dia makan 2 hari. Jadi nanti aku masak pagi terus bisa dipakai untuk 6 kali makan. Jadi pagi, siang, sore, terus besoknya juga pagi, siang, sore gitu. Nanti lusa aku masak lagi kayak gitu. Nah, ini udah masuk ke dalam rice cooker. Sekarang langsung aja kita tambahkan airnya teman-teman. Nah, ini penambahan airnya karena aku pakai rice cooker yang kecil, jadi sampai kira-kira airnya sebanyak 500 ml. Nah, kenapa aku ngasih airnya banyak banget? Karena biar nanti dia langsung jadi bubur. Jadi kalau misalnya aku mau makan itu nggak perlu lagi ditambahin air gitu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak ada gumpalan-gumpalan ini ayamnya. Ini ayamnya, terus ada wortelnya juga kayak gitu. Karena ini kita aduk dulu. Oke, setelah diaduk baru kita masukkan ke rice cooker. Ini dia teman-teman, dia udah aku masukin ke rice cooker, terus aku tutup dan ini aku nyalain. Nanti kita bakalan lihat ya kira-kira dia sampai berapa menit sih di dalam sampai dia mateng gitu. Nah, ini dia teman-teman, dia udah mateng ya, cepet banget, cuman dalam waktu 20 sampai 30 menit tergantung sama rice cookernya. Nah, ini aku langsung coba buka. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai rice cooker itu nanti bakalan apa ya, kayak kotor gitu loh teman-teman sampai ke sini-sininya. Jadi ini harus dibersihin ya, habis kita masak itu harus dibersihin.
Terus ini, nah kayak gitu bentuknya teman-teman. Ini udah jadi kayak bubur gitu ya. Nah kayak gini, ini lembut banget, bisa dilihat sini ya nih, bener kayak ada ayam, terus ada wortelnya juga gitu kan. Nah ini nanti kalau misalnya kita mau makan, itu biasanya aku suka tambahin beberapa air gitu atau susu atau ASI gitu, terus tinggal diaduk-aduk, terus kayak dilumat-lumatkan lagi, tergantung apakah kira-kira bayinya bisa atau enggak dengan tekstur yang kayak gini gitu. Nah sekarang aku pengen masukin ini ke dalam wadah, terus aku simpen di kulkas. Nah ini dia hasilnya teman-teman, masih berasap-asap gitu ya. Nah ini tuh teksturnya udah kayak bubur, cuman kalau misalnya anak kalian masih umur 6 bulan itu bisa ditambahin air lagi, terus bisa dimasak lagi biar dia bener-bener kayak teksturnya bisa diterima sama bayi kita gitu. Nah karena Relin udah 9 bulan, jadi teksturnya kayak gini aja udah cukup. Tapi biasanya kalau aku mau ngasih dia makan sih suka aku tambahin air kayak gitu ya. Nah ini kan cuma sedikit ya teman-teman, karena aku tuh sukanya biasanya aku tambahin bahan-bahan lain gitu, kayak misalnya salmon, terus ayam, hati ayam kayak gitu-gitu. Jadi karena kan ya kalau misalnya cuman karbohidrat aja kan takutnya kurang gitu kan. Jadi ini biasanya aku bagi dua, kayak misalnya ini segini itu untuk hari pertama, di pagi, siang, sore, terus nanti yang bawah ini juga untuk hari kedua, pagi, siang, sama sore gitu. Nanti tinggal ditambahin sama bahan-bahan protein yang lain kayak gitu-gitu. Gitu sih teman-teman, ini menurut aku praktis banget dan enak rasanya ya, walaupun dia tuh nggak ada penyedap rasanya, tapi dia tuh rasanya udah kayak gurih gitu, mungkin dari bahan-bahannya itu sendiri ya teman-teman. Oke kalau gitu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung cara bikin bubur nice yang praktis tuh kayak gimana. Terima kasih, jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena satu subscribe yang kalian berikan bisa membuat semakin banyak orang yang bisa menonton dan mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, dah.